Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18.4 beta 3 yang baru aja semalam atau tepatnya dini hari tadi resmi dirilis sama Apple secara developer beta program. Kira-kira apa saja sih fitur barunya? Untuk mengetahui semua hal itu, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Ya, setelah iOS 18.4 beta 2 dirilis, sekarang akhirnya Apple merilis iOS 18.4 beta 3. Nah, tapi tidak hanya itu aja yang dirilis sama Apple, adanya iPadOS 18.4 beta 3, macOS 15.4 beta 3, tvOS 18.4 beta 3, visionOS 2.4 beta 3, dan watchOS 11.4 beta 3. Berikut tadi adalah jajaran operating system Apple yang dirilis secara beta version alias developer beta program. Jadi, gue perlu disclaimer dulu nih di sini. Ini masih developer beta program alias version beta alias version uji coba. Jadi kalau misalkan sampai hari ini ada teman-teman yang masih bingung, kok gue belum iOS 18.4, gue masih iOS 18.3.1. Ya, dikarenakan ini masih beta version cuy, bukan OS resminya atau OS official public gitu. Jadi masih beta version seperti itu. Oke, gue akan mulai dari build number terlebih dahulu. Kalau kita pergi ke setting, terus ke general, lalu kita pilih about, dan gue pilih as version. Untuk build numbernya di sini iOS 18.4 beta 3 ada di 22E5222F. Oke, ini adalah beta version alias build number di beta version iOS 18.4 beta 3 seperti itu. Dan untuk modem firmware-nya di sini kalian bisa perhatikan ya. Modem firmware-nya ada di 1.54.02. Ini modem firmware di iOS 18.4 beta 3. Lalu untuk size update-nya ada di 1,14 GB untuk iOS 18.4 beta 3. Buat teman-teman di sini yang menonton dan sudah menggunakan beta version atau developer beta program, jangan sampai bingung kalau misalkan size-nya beda sama gua, karena setiap iPhone atau setiap perangkat yang digunakan pasti update size-nya atau besar size-nya itu berbeda-beda, dan itu juga berlaku untuk iOS official public gitu. Oke, gue mulai dari yang pertama. Ada fitur tambahan seperti toggle atau button option di bagian kamera kontrol, terkhususnya untuk iPhone 16 series, karena iPhone 16 base model dan 16 Pro memiliki button kamera kontrol. Nah, ini terkait visual intelligence, di mana fitur tersebut ada di dalam Apple Intelligence. Settingan atau buttonnya itu ada di mana? Kalian tinggal pergi ke setting, terus kalian pilih kamera yang ini, lalu kalian pilih yang kamera kontrol di atas. Nah, di bagian sininya cuy, ada press and hold button tuh, dimana launch visual intelligence. Jadi kalau lu pengen launch visual intelligence, lu bisa aktifkan yang ini, press and hold si kamera kontrol. Jadi contohnya, ketika lu press and hold kamera kontrol seperti ini, maka dia akan mengakses visual intelligence, dan kalian bisa langsung menggunakannya. Kalau misalkan dipencet doang, dia jadinya kamera. Nah, kayak gitu. Oke. Selanjutnya, new emoji ditingkatkan lagi ya. Sebenarnya sih masih sama emoji, yang gak ada tambahan seperti di sini. Nah, itu adalah gambar-gambar atau daftar emoji yang ditambahkan di iOS 18.4 nantinya. Dan saat ini di beta 3, overall emoji itu lebih baik sih visualnya, lebih baik desain-desainnya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya yaitu aplikasi Apple Vision Pro yang hadir di iPhone. Dan kira-kira akan seperti ini gambarnya. Aplikasinya akan seperti itu juga, icon aplikasinya. Jadi intinya di iOS 18.4 nantinya akan ada aplikasi Apple Vision Pro di iPhone yang dimana bisa terhubung sama Apple Vision Pro gitu. Lanjut ke bagian wallet, dan ini meskipun gue tahu ya ini tidak terlalu ada korelasinya sama pengguna di regional Indonesia terutama ya, tapi gue pengen informasiin aja terkait wallet. Di bagian wallet ya, di bagian aplikasi wallet ini, di bagian menu kanan atas di sini jadi berubah ya, jadi pre-authorized payment. Yang tadinya tuh subscription and payment, sekarang diganti pre-authorized payment kayak gitu cuy. Jadi kalau kita tap, dia akan tampilannya seperti ini. Kayak gitu. Tapi gue ingetin ya, namanya beta version tuh pasti akan masih berubah-berubah terus sampai officialnya dirilis alias versi publiknya dirilis. Minimal di RC versionnya lah. Tapi selama beta version ini pasti akan berubah-berubah, entah tulisan, fitur, dan lain sebagainya. Lalu ada peningkatan juga terkait Genmoji, teruntuk khususnya di aplikasi WhatsApp sih sebenarnya. Meskipun saat ini aplikasi WhatsApp ini belum memenuhi requirement iOS 18.4, tapi intinya ada peningkatan terkait fitur Genmoji di aplikasi WhatsApp. Jadi contohnya seperti ini. Seperti ini ya, ini di aplikasi WhatsApp. Jadi kalau gue buka icon emoji di bagian keyboard, terus di sini ada logo Genmoji-nya, dan ini ketika kita gunakan tentunya ada peningkatan, dan tetap sih saat ini tidak jadi emoji, jadinya stiker kalau di WhatsApp. Ya harapannya sih pada saat nanti rilis atau versi resminya dirilis, WhatsApp bisa mendukung seperti halnya iMessage. Karena kalau misalkan di WhatsApp jadinya stiker cuy.
Contoh aja nih. Contoh aja ya, seperti ini. Dan ini berjalan Genmoji-nya sama aja seperti halnya di iMessage, tapi jadinya stiker aja di WhatsApp gitu. Tidak jadi emoji. Kalau di aplikasi message, dia jadinya stiker gitu ya. Ini contohnya misalkan gue pilih ini, terus gue add, and then jadinya stiker. Seperti itu. Lain halnya seperti di aplikasi message atau iMessage. Lu bisa lihat sendiri ini jadinya emoji ya, bukan stiker. Jadi kalau ketika lu kirim, dia jadi emoji. Dan ini bisa kita jadiin satu barengan sama emoji lainnya. Seperti ini contohnya ya, atau gini deh. Nah, tuh. Jadinya seperti ini gitu. Jadi ini emoji bukan stiker. Dan harapannya pada saat nanti resmi dirilis, WhatsApp bisa lah ya jadi emoji, tidak jadi stiker gitu ya. Lalu ada juga peningkatan terkait Image Playground. Jadi kalau kita buka aplikasi Image Playground, dan ini tentunya berhubungan sama fitur Apple Intelligence, dimana ya menurut gua adanya peningkatan lah ya. Misalkan seperti ini, terus gua pilihnya fantasi ini, terus gua pilih fireworks, terus ini gua pilih backpacker atau hiker ya, atau hiking ya. Di sini dia akan langsung generate seperti ini, dan ya terus generate kayak gini. Menurut gue ini jauh lebih ada peningkatan daripada beta version sebelumnya kayak gitu. Kalau misalkan kalian sudah, ya udah kalian tinggal tap dan aja, maka dia akan save ke aplikasi Image Playground kalian, dan kalian juga bisa pilih share ini untuk save image-nya di sini gitu. Oke, selanjutnya ada peningkatan juga terkait action button. Kita tahu ya, action button ini jadinya mendukung visual intelligence. Jadi kalau gue pencet, dia bisa mengakses visual intelligence. Seperti hal biasa penggunaan action button di mana hold and open. Jadi ketika gue hold action button, dan dia akan mengakses visual intelligence seperti ini. Gitu. Dan ya, kalian bisa gunakan seperti halnya visual intelligence di iPhone 16 series atau iPhone 16 yang terbaru gitu. Contohnya seperti ini, kalian tinggal tap aja, scan, dan dia akan men-scan objek di depannya kayak gitu. Dan kalian bisa pilih ask seperti ini, maka dia akan menanyakan ke ChatGPT, dan akan ada resultnya, di mana resultnya terkait objek di depan visual intelligence ini gitu, di mana dia men-scan dan menanyakan melalui ChatGPT. Dan ya sesuai ya pada gambarnya, datanya tuh ya sesuai. Nice. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau search seperti itu juga bisa ya. Contohnya kayak gini, dia akan langsung muncul di atasnya. Kalian tinggal tap aja dan dia akan memberikan informasi seperti itu. Tapi intinya penggunaan visual intelligence seperti itu. Dan action button sudah ada peningkatan terkait visual intelligence gitu. Dan ini nantinya pada saat resmi dirilis mendukung iPhone 15 Pro, karena iPhone 15 Pro kan ada action button seperti halnya iPhone 16e gitu. Selanjutnya terkait aplikasi podcast, ada splash screen ketika kita buka. Nah, seperti ini ada tampilan kayak gini, yang dimana menginformasikan terkait perubahan di dalam aplikasi podcast ini gitu. Oke, selanjutnya terkait release notes atau documentation yang ada di iOS 18.4 beta 3. Ya, ini adalah dokumentasi atau documentation atau catatan dari Apple developer yang melakukan perubahan atau meningkatkan perbaikan pada bagian iOS 18.4 beta 3 ini. Jadi ini selalu ada documentation-nya ya, terkait apa aja sih yang dikerjain sama Apple tuh. Resolve issue terkait notification, resolve issue Siri, di mana non-English language, bla 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 gitu ya. Tapi intinya ini dokumentasi atau documentation terkait iOS 18.4 beta 3. Seperti itu cuy. Oke, so let's talk about performance. Nah, gue garis bawahi dulu ya. Gue sebenarnya rada males sih bahas performance sama baterai di iOS beta version, karena kita nggak bisa berharap banyak cuy. Pada intinya, beta version itu tahap uji coba. Jadi kestabilan, kendala, bug dan lain sebagainya akan sangat lebih terasa dibandingkan versi public resminya gitu, atau version official publiknya. Jadi gue merasa kalau untuk performance, meskipun sejauh ini gue pakai atau gue gunakan aman-aman aja, tapi ya gue gak mau berharap banyak karena pasti ada kendalanya gitu. Cuman ngomong-ngomong soal performance, kayaknya gak afdol juga kalau kita gak sekalian benchmark. Dan di sini gue akan menggunakan aplikasi Geekbench 6. Kalau gue tap di sini, dan lo bisa lihat iPhone 16 Pro iOS 18.4 tentunya beta 3, dan chipsetnya CPU Apple A18 Pro di 4,04 GHz dan memorinya di 7,48 GB. Jadi langsung aja ya, CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Oke, sedang proses benchmark, kita tunggu terlebih dahulu skor hasilnya. Ya, untuk benchmarknya udah selesai, dan ini single score di iOS 18.4 beta 3. Single score-nya di 3454 dan multicore-nya di 8612. Tapi again, ini cuman skor aja sih. Yang penting pada saat kita gunakan baik-baik aja. Dan harapan gue pada saat nanti resminya dirilis juga secara performance baik-baik aja
gitu ya. Dan sama halnya dengan baterai di S18-4 Beta 3 ini, gua nggak terlalu pedulikan banget. Dan ini lu bisa lihat last chargernya baru beberapa jam lalu sudah di 79%. Jujur sih lebih boros dibandingkan Beta 2. Tapi ya Beta 2 tuh sempet irit. Di Beta 3 nih sedikit boros menurut gua. Tapi lagi-lagi gua siap menerima dan siap memaklumi karena ya kita tahu ini beta version cuy, bukan versi resminya gitu. Dan kalau kita cek ke setting untuk daily baterainya di sini, lo bisa lihat sendiri. Nah, last chargernya 1 jam lalu di 90% limit. Screen aktifnya ada di 6 jam. Penggunaannya sosial media dan terkadang gue juga lagi sering main FIFA di sini atau FC Mobile lebih tepatnya. Tapi gue nggak terlalu memperdulikan dikarenakan ini masih tahap beta version alias tahap uji coba. Jadi gue nggak mau terlalu berharap banyak gitu. Untuk battery health-nya di sini masih aman di 100% dan cycle count-nya di 170. Ya, menurut gue masih aman banget ya. Bahkan beberapa hari lalu pada saat charging juga gue sempet ngebug gitu ya di beta 2. Tapi saat ini datanya sudah muncul semua. Berarti sudah dilakukan perbaikan terkait daily baterai yang ada pada S18.4 beta 3. Seperti itu cuy. Oke, itu aja isi dari S18.4 beta 3 yang baru aja resmi dirilis sama Apple secara beta version. Dan ya, cuman itu doang fitur-fiturnya, lebih ke peningkatan. Ya, kayaknya beta 4 akan ada fitur baru lagi karena biasanya selang-seling. Beta 1 tidak terlalu ada fitur, beta 2-nya lebih tambahan fitur. Beta 3-nya lebih ke peningkatan saja. Beta 4 sepertinya akan ada fitur baru. Tapi ya intinya isi dari S18.4 beta 3 cuman itu aja. Oke? Jadi ya segitu aja mungkin video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara men-subscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.